Kalau kalian, para pengurus NU mencintai bangsa dan negara ini, sebagaimana acaranya Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa Anda diam? Ketika bangsa dan negaranya ini diacak-acak oleh gerombolan keturunan imigran dari Yaman ini, ketika sejarahnya dipotong oleh mereka, ketika para tokoh sejarahnya dihinakan oleh mereka. Kalian semua yang melakukan ini, yang diam hari ini, bahkan mungkin membela mereka, saya percaya kalian sangat berpotensi kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU yang lain. Pancen kebo, Gus Dur dituduh buta mata buta hati. Kiai Ma'ruf Amin anjing babi jarene. Mbah Hasyim nol bodoh. Ono wong NU toko iki ene dilok-lokne rane 11. Kulo kok khawatir kuwi cucu menungso to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Di lingkungan Nahdlatul Ulama, di lingkungan pesantren, Kiai NU, santri-santri NU, berlaku istilah yang namanya kualat. Kualat bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Kena tulah atau apa ya? Yang intinya adalah terkena dampak buruk atau terkena akibat buruk yang disebabkan oleh perilakunya sendiri, yang disebabkan oleh ulahnya sendiri atas hal-hal yang bertentangan dengan tokoh-tokoh tertentu di masa yang lalu. Nah, kita tahu di Nahdlatul Ulama ada ulama yang sangat populer. Saya kira tidak ada seorang pun yang tidak tahu nama beliau, yaitu Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Ulama besar, Rois Akbar pada bahasanya ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Menurut saya, tokoh-tokoh pengurus NU hari ini, di level manapun, dari tingkat ranting, tingkat MBC, tingkat cabang wilayah sampai di PBNU, berpotensi kualat dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari atas sikap diamnya, atas sikap acuhnya, atas perilaku-perilaku orang yang menghinakan Nahdlatul Ulama, yang menghinakan Mbah Hasyim Asy'ari, menghinakan tokoh-tokoh NU yang lain, Gus Dur, dan jajaran elit PBNU yang lain. Kalau para pengurus NU hari ini, di semua levelnya tadi, diam saja, tidak berani ngomong, tidak berani membela, bahkan mungkin mengacuhkan, menganggap itu angin lalu. Menurut saya, mereka, siapapun itu, berpotensi kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ulahnya sendiri, yang tidak peduli dengan apa yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Apakah Mbah Hasyim Asy'ari kemudian mengualati, mendoakan buruk kepada tokoh-tokoh pengurus-pengurus NU yang acuh, yang diam, yang tidak mau membela NU hari ini? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang jelas, kalau kita sama-sama berangkat dari kultur pesantren, pasti tahu bahwa tokoh-tokoh suci yang telah gugur mendahului kita, walaupun jasadnya telah meninggal, tetapi tidaklah dengan ruhnya. Sejatinya beliau tidaklah meninggal, masih hidup dan masih bisa berdoa, berbuat baik dengan kita dan sebaliknya. Saya kira seluruh kiai NU, tokoh NU percaya akan hal ini, karena itu dimuat di dalam Al-Quran. Jangan engkau mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah meninggal
tetapi sesungguhnya mereka masih hidup. Justru kehidupan beliau pasca kematian jasadnya itu jauh lebih sempurna ketimbang kehidupan masa di dunia sebelum meninggal. Karena sudah tidak lagi diganggu oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Sudah tidak lagi diganggu oleh hal-hal yang bersifat material, bersifat jasmani. Ya, sekali lagi seandainya para kiai NU, tokoh NU kemudian percaya akan ini, bahwa para wali yang telah mendahului kita secara jasmani, bahwa mereka masih bisa memberikan barokah kepada kita, percayakan, karena acara khol kan esensinya adalah tidak jauh-jauh dari seperti itu. Berharap berkah, berharap doa para leluhur yang telah mendahului kita. Kalau percayakan hal ini, tetapi kemudian melihat fenomena NU hari ini, tokoh-tokohnya dihinakan, Mbah Hasyim Asy'ari dihinakan oleh keturunan klan Ba'alawi Yaman, Gus Dur dihinakan oleh mereka, Kiai Ma'ruf Amin juga dihinakan mereka, organisasinya juga dihinakan mereka. Seandainya Mbah Hasyim Asy'ari hari ini marah karena melihat kader-kader penerusnya ABRI di dalam menjaga marwah dan kehormatan NU yang telah diperjuangkan oleh beliau, maka menurut saya siapapun pengurus-pengurus NU hari ini itu berpotensi kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Sebesar apa, dalam bentuk apa kualatnya, wallahu alam bishawab. Mungkin sebesar keacuhan, ketidakpedulian mereka terhadap NU, terhadap Mbah Hasyim Asy'ari. Sejauh mereka melencengkan visi misi NU, perjuangan NU, sejauh itu pula mereka akan kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU yang lain yang telah banyak mengorbankan jiwa dan raga di dalam mendirikan, memperjuangkan eksistensi Nahdlatul Ulama dulu, termasuk ketika mengusir penjajah Belanda dan sekutu pada peristiwa resolusi jihad NU 45 di Surabaya. Puluhan ribu kader-kader santri-santri NU yang gugur ketika itu demi bangsa dan negara. Kalau kemudian hari ini para pengurus NU-nya AB, negaranya dikacaukan, sejarahnya dipotong, tokoh-tokohnya dipalsukan oleh segerombolan keturunan imigran dari Yaman, itu kok diam saja? Menurut saya ini adalah pengkhianatan luar biasa terhadap Mbah Hasyim Asy'ari, pengkhianatan terhadap Nahdlatul Ulama, pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Dan itu mengkhianati misi Mbah Hasyim Asy'ari dengan ajarannya yang sangat populer, hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Itu adalah ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau Anda kalian para pengurus NU mencintai bangsa dan negara ini sebagaimana ajarannya Mbah Hasyim Asy'ari, kenapa Anda diam ketika bangsa dan negaranya ini diacak-acak oleh gerombolan keturunan imigran dari Yaman ini, ketika sejarahnya dipotong oleh mereka, ketika para tokoh sejarahnya dihinakan oleh mereka? Kalian semua yang melakukan ini, yang diam hari ini, bahkan mungkin membela mereka, saya percaya kalian sangat berpotensi kualat dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU yang lain. Kualatnya seperti apa? Wallahu alam bishawab. Bisa jadi mungkin terjerat kasus KPK, terjerat kasus hukum, dan kasus-kasus pidana yang lain. Karena Anda mengabaikan, menyimpangkan ajaran visi misi Mbah Hasyim Asy'ari dan visi misi Nahdlatul Ulama terkait bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.